Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada mata kuliah farmakologi dasar ya. Pada minggu ini kita akan membahas terkait dengan submateri absorpsi obat ya. Nah, sebagaimana yang sering kita dengar atau baca bahwa absorpsi adalah proses transportasi obat ya dari tempat pemberian ke sirkulasi sistemik ya. Jadi tempat di mana obat diberikan, kemudian obat masuk ke dalam peredaran darah atau sirkulasi sistemik ya. Nah, ini memang juga membahas terkait dengan bagaimana kecepatan obat tersebut ya menembus membran sel ya. Nah, ini untuk menjelaskan terkait dengan kelengkapan tersebut, maka ada juga istilah bioavailabilitas. Oke, jadi bioavailabilitas adalah ya ini dinyatakan bahwa jumlah obat dalam persen ya dari dosis yang mencapai sirkulasi sistemik dalam bentuk utuh atau dalam bentuk aktif terhadap dosis obat yang diberikan ya itu. Nah, kemudian kita lihat ini apa faktor-faktor yang mempengaruhi daripada absorpsi obat. Yang pertama adalah cara pemberian obat. Oke, jadi cara pemberian obat ini akan menentukan tempat terjadinya absorpsi tadi ya, absorpsi dan akan selanjutnya menentukan ini kapasitas dan intensitas absorpsi ya. Ini cara pemberian ya, atau bisa juga distilahkan dengan rute pemberian obat. Yang kedua adalah bentuk obat ya. Jadi bentuk obat akan menentukan juga kecepatan absorpsi. Oke, ya bisa dipahami bahwa bentuk obat itu yang secara fisik besar tentu memerlukan waktu penghancuran atau disintegrasi yang lebih lama dibandingkan obat yang berukuran kecil ya, walaupun mempunyai sifat yang sama ya itu. Kemudian yang ketiga yang mempengaruhi atau faktor yang mempengaruhi absorpsi adalah sifat obat. Jadi tentu di sini obat-obat yang bersifat lipofilik, oke, lipofilik ini akan lebih mudah diserap dari saluran cerna ya melalui membran biologik. Nah, dibandingkan dengan obat-obat yang bersifat bersifat hidrofilik. Oke, ya dengan demikian obat-obat yang bersifat lipofilik ini akan lebih mudah diserap juga pada sel saraf dibandingkan dengan obat-obat yang bersifat hidrofilik ya, itu sifat obat. Kemudian terkait juga dengan luas permukaan absorpsi. Oke, ya dalam hal ini bahwa luas permukaan absorpsi ini dapat diartikan juga dengan kondisi tempat absorpsi ya. Oke, kondisi tempat absorpsi yang sangat mempengaruhi intensitas maupun kapasitas absorpsi ya. Jadi tentu di sini semakin luas permukaan absorpsi, oke, ya maka tentu akan meningkatkan intensitas dan kapasitas absorpsi ya. Ya makin luas permukaan absorpsi, maka ya tentu akan semakin baik dan makin tinggi intensitas dan kapasitas absorpsi obat ya. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah terkait dengan sirkulasi atau peredaran darah. Jadi aktivitas peredaran darah atau sirkulasi ini tentu juga mempengaruhi kecepatan absorpsi, termasuk juga kelanjutan serta kapasitas ini ya, kapasitas absorpsi obat. Oke, ya sirkulasi tentu sangat berperan dalam transportasi obat ya. Dan cairan darah yang kurang, oke, akan memperlambat absorpsi obat dari tempat pemberian, ya. Selain faktor atas juga terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi absorpsi, yaitu ini ya faktor liberasi atau terkait dengan pelepasan zat aktif dari sedian ya, yang biasa distilahkan dengan liberasi. Kemudian faktor disintegrasi ya, atau pemecahan ya, pemecahan obat menjadi bentuk yang kecil, oke,
ya, dan degradasi ya, atau ini ya, pembentukan partikel-partikel kecil yang lebih kecil lagi ya, itu. Oke, saya lanjutkan pada transportasi obat. Oke, jadi transportasi itu adalah suatu ini ya, proses ini ya, perpindahan obat ya, nah, ke sirkulasi sistemik atau ke organ tubuh atau tempat target obat ya, ini. Yang pertama adalah transport pasif, oke, atau biasa juga orang mengatakan difusi pasif. Ya, kita bisa melihat ya, ini obat dari kompartemen luar akan melewati membran masuk ke dalam kompartemen dalam. Oke, ya, di mana tenaga penggerak untuk difusi pasif dari suatu obat adalah karena adanya ini ya, perbedaan konsentrasi, oke, ya, perbedaan konsentrasi yang diperantarai oleh membran, oke, yang memisahkan tadi dua kompartemen ini ya, ada kompartemen luar dan ada kompartemen dalam. Oke, ya. Jadi di sini obat akan bergerak dari bagian yang konsentrasinya tinggi, ya, anggaplah dia dari luar konsentrasi tinggi, ke bagian yang konsentrasinya lebih rendah ya, ini ke dalam ya. Jadi obat dari kompartemen luar ke dalam ke kompartemen dalam melewati membran. Oke, dan yang karena ini istilahnya ada pasif, maka untuk difusi pasif ini tidak diperlukan adanya karir energi ya, karir atau pembawa, kemudian tidak dibutuhkan juga energi, dan di sini di difusi pasif ini tidak dikenal juga ini ya, titik jenuh. Oke, hanya di sini juga dalam transfer tersebut atau transport tersebut, obat tersebut ini ya, tidak menunjukkan adanya ini ya, spesifitas struktur. Oke, ya, ini ya. Tentu sebagian obat yang larut dalam lemak akan mudah bergerak menembus ini ya, kebanyakan membran-membran biologis. Sedangkan obat yang larut dalam air, sedangkan obat yang larut dalam air menembus membran ini, untuk menembus membran bisa melalui sel saluran air ya. Nah, ini. Oke. Kemudian kita lanjut pada difusi aktif. Difusi aktif atau transport aktif ini ada pembawa. Oke, berarti ada karir. Oke, jadi cara masuk obat yang kedua ini, transport aktif ini adalah cara yang ini ya, melibatkan adanya ini ya, protein-protein karir. Oke, atau protein-protein pembawa terutama yang terentang pada membran sel. Oke, ya. Jadi kalau kita melihat ini juga untuk masuknya obat dari kompartemen luar melewati membran ke dalam kompartemen dalam, maka tentu obat tersebut ya akan ini ya, akan berkaitan dengan pembawa. Oke, pembawa, kemudian setelah berkaitan ya, dengan gambar bawah, maka karir tersebut akan membawa molekul obat ya melewati membran sel, kemudian dibawa ke ujung membran sel bagian dalam ya, oke, yang merupakan pembatas dengan kompartemen ya ini. Kemudian obat tersebut akan dilepaskan melewati membran sel masuk ke dalam kompartemen dalam. Setelah molekul obat terlepas, maka karir tersebut akan kembali ke permukaan sel di ujung permukaan sel yang berhadapan dengan kompartemen luar. Itu ya. Ya, jadi di sini sejumlah kecil obat yang strukturnya sangat mirip metabolik alamiah ya. Ini akan mengalami transport aktif untuk melewati membran sel ya, yang tadi
tentu menggunakan protein-protein pembawa atau karir yang khusus. Oke, nah, jadi di sini di transport aktif ini aktivitasnya itu sangat tergantung oleh adanya ini apa energi ya, nah, energi yang dimana energi tersebut diperoleh dari ini ya hasil hidrolisis dari adenosin trifosfat ini ya ATP. Oke, adenosin trifosfat. Oke, nah, jadi di sini untuk transport aktif maka di sini transport molekul obat ini adalah transport untuk melawan gradien konsentrasi ya, yaitu dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi ya. Nah di sini apa namanya terdapat juga ini ya terjadi ini ya titik jenuh. Oke, jadi di difusi aktif ini bisa menunjukkan titik jenuh dari suatu kecepatan maksimal pada kadar substrat yang tinggi ya ketika enzim tersebut sudah maksimal. Oke. Ya, kemudian lanjut ke transport yang ketiga atau difusi ketiga adalah transport secara konvensi ya. Ini juga melalui membran ini pori-pori membran di mana proses ini ya penembusan molekul obat dari kompartemen luar ke kompartemen dalam ini melalui pori-pori membran ya. Kita bisa melihat tebal membran ini sekitar 80 sampai 100 Armstrong dan lebar dari pori-pori ini adalah sekitar 7 Armstrong sampai 10 Armstrong. Oke. Untuk penembusan di sini terjadi karena ini ya adanya perbedaan tekanan juga ya, tekanan hidrostatik atau biasa kita istilahkan dengan perbedaan tekanan osmotik. Oke. Jadi senyawa-senyawa yang berukuran kecil ya, yang kecil karena dia hanya melewati membran, oke, dan molekul obat yang larut dalam air yang dapat melewati kanal membran tersebut, ya, dapat melewati kanal membran tersebut, oke, itu. Nah, kalau kita melihat pada membran seluler, oke, kemudian juga membran epitel usus halus, ini ukurannya malahan bisa sampai lebih kecil lagi ya, 4 sampai 7 Armstrong. Sehingga tentu di sini untuk dapat melewatinya tentu bobot molekul atau ukuran molekul obat harus lebih kecil ya, supaya bisa menembus membran sel tersebut ya. Kemudian yang keempat adalah difusi atau transport sederhana. Oke. Jadi kalau kita melihat gambarnya, difusi sederhana merupakan suatu cara perlintasan membran yang juga memerlukan pembawa ya, dengan karakteristik tertentu. Oke, jadi tertentu di sini bahwa dapat terjadi kejenuhan, kemudian terdapat spesifikasi dan kompetitif. Oke, jadi pembawa ini tentu bertanggung jawab terhadap transport ya, transport. Oke, ya, tetapi di sini perbedaannya dengan transport aktif bahwa perlintasan ini atau penembusan molekul obat melewati membran sel dari kompartemen luar ke kompartemen dalam, walaupun menggunakan pembawa, tetapi di sini tadi terjadi karena adanya perbedaan gradien konsentrasi dan tanpa menggunakan energi ya. Jadi di sini tidak terjadi hidrolisa adenosin trifosfat. Oke. Jadi ini disebut dengan
difusi sederhana ya, jadi sama dengan aktif. Jadi obat itu, molekul obat akan terikat dengan pembawa di ujung membran yang berhadapan dengan kompartemen luar. Kemudian setelah terjadi ikatan kompleks tersebut, kemudian kompleks tersebut dibawa melewati membran sel masuk ke ujung membran sel yang berhadapan dengan kompartemen dalam. Kemudian molekul obat akan dilepaskan dan pembawa atau karir ini akan kembali ke ini ya, ke permukaan membran sel yang berhadapan dengan kompartemen luar. Oke, ya ini. Kemudian difusi atau transport secara pinositosis. Jadi ini sebenarnya transport ini adalah ini ya, untuk molekul yang berukuran besar. Oke, jadi ini merupakan suatu proses perlintasan membran oleh molekul-molekul besar dan terutama untuk molekul yang tidak larut dalam, tidak larut ya, larut dalam air atau tidak larut dalam lemak ya ini. Nah, jadi pelintasan ini seperti kita lihat ini adalah terjadi dengan mekanisme ini ya, pembentukan bintil atau vesikula, yang akan melewati membran sel ya, membran sel. Kemudian molekul ini akan dibawa ke kompartemen dalam ya. Jadi mekanisme ini juga mirip dengan fagositosis pada bakteri oleh leukosit ya, leukosit. Ya, yang terakhir adalah kita akan membahas terkait dengan bioavailabilitas. Oke, jadi bioavailabilitas ya ini. Jadi bioavailabilitas ini dipengaruhi oleh ada beberapa faktor. Oke, ada faktor obat dan ada faktor penderita ya. Nah, kita masuk pada faktor obat. Faktor obat itu juga terbagi atas terkait dengan sifat-sifat fisikokimia daripada obat. Oke, jadi perlu dipahami bahwa stabilitas pada pH lambung, termasuk stabilitas terhadap enzim-enzim pencernaan dan stabilitas terhadap flora usus ini akan menentukan jumlah obat yang tersedia untuk diabsorpsi. Nah, di sini kelarutan dalam cairan atau air saluran cerna, kemudian ukuran molekul, kemudian derajat ionisasi pada pH saluran cerna, kemudian juga termasuk ukuran molekul, termasuk juga derajat ionisasi pada pH ini ya, saluran cerna, itu ya, termasuk stabilitas terhadap enzim-enzim dalam hati ini tentu akan menentukan kecepatan absorpsi atau kecepatan obat yang tersedia untuk diabsorpsi ya itu. Kemudian yang terkait dengan formulasi obat. Jadi formulasi obat ini menjelaskan terkait dengan keadaan fisik obat ya. Nah, ini termasuk adalah ukuran partikel juga. Ya, apalagi eksifien atau zat tambahan pada obat. Nah, itu merupakan faktor yang menentukan jumlah obat yang bisa mencapai peredaran darah ya atau sirkulasi sistemik, dan juga akan menentukan kecepatan disintegrasi atau penghancuran dan disolusi atau pelarutan dari obat. Ya. Jadi di sini perlu dipahami bahwa ukuran obat merupakan faktor yang menentukan terjadinya absorpsi obat ya. Jadi obat yang ukurannya kecil tentu akan sangat mudah diabsorpsi. Ya memang juga untuk molekul kebanyakan obat ini merupakan molekul yang kecil ya, dan dapat ini ya mengalami difusi menembus membran dalam keadaan yang ini ya, yang tidak diubah atau utuh. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor penderita. Jadi faktor penderita ini terkait dengan ini ya,
pH saluran cerna ya. Nah, ini. Jadi di sini dijelaskan bahwa pH saluran cerna ini dapat mempengaruhi kecepatan desintegrasi. Oke, termasuk juga disolusi obat. Oke, kecepatan pengosongan lambung yang dipengaruhi oleh faktor motilitas saluran cerna atau pH lambung atau adanya makanan, kemudian buntu tubuh, kemudian aktivitas tubuh yang berat seperti apa pekerja keras ya, kemudian adanya stres, nyeri atau ulkus, oke, ini semua akan mempengaruhi kecepatan absorpsi dan jumlah obat yang diserap, oke, ya. Nah, sebenarnya di sini untuk waktu transit dari saluran cerna ini juga dipengaruhi juga oleh motilitas saluran cerna ya, termasuk adanya gangguan dan perfusi saluran cerna, oke, kemudian makanan, termasuk juga aktivitas fisik akan dapat mempengaruhi kecepatan atau jumlah obat yang diabsorpsi ya, itu. Nah, kemudian kapasitas absorpsi juga, oke, ya termasuk di sini luas permukaan absorpsi atau usia lanjut. Ini metabolisme dalam ini lumen saluran cerna di pH lambung, oke, atau adanya enzim-enzim pencerna dan peluang usus ini dapat juga mempengaruhi kecepatan atau jumlah absorpsi obat ya. Ya, sekira demikian materi yang saya bawakan hari. Saya harap ada di mahasiswa dapat menangkapnya. Saya akhiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.